warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami benar-benar akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan juga pada diri mereka sendiri sampai mereka berkesimpulan bahwa Al-Quran adalah benar. Surat 41 Fusilat ayat 53. Sekalian rahimakumullah, malam ini saya kasih judul Ayo Belajar dalam kurung mengaji tentang varian Omikron. Tadi Ahtu Bagus kirimi saya ada daftar listing sekitar 4 pertanyaan. Ternyata sebelum pertanyaan itu disampaikan ke Ana udah terjawab semua. Ya. Ana nggak tahu ini memang insya Allah adalah karunia Allah. Jadi sebelum antum minta itu 4-4-nya pertanyaan itu terjawab semua dari judul ini. Yang pertama ada pertanyaan tentang keahlian Ana. Lihat tuh, di situ ada tertulis medical microbiologist. Jadi kalau di Al-Quran ada dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu, maka kalau mau tanya Omikron, tanya sama Ana, karena Ana ahlinya masalah ini. Kira-kira begitu. Jadi terjawab pertanyaan itu. Yang kedua, tadi juga ada yang minta bagaimana kalau kita mengaji itu hubungkan antara sains dan teknologi. Ini adalah sains dan teknologi dan agama. Ini adalah hubungan antara agama dan sains teknologi. Itu kedua. Yang ketiga, tadi ada bertanya juga tentang Al-Quran, bagaimana kita mengkaji Al-Quran, bahwasanya dengan Al-Quran ini kita bisa tahu tentang katakanlah ini, kemanfaatan hidup dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ini adalah salah satunya judul hari ini. Kemudian yang keempat tadi ada pertanyaan tentang Ustadz Ahli Hidayat katanya menemukan obat untuk COVID, katanya manjur 100%. Saya mau luruskan. Tidak ada satupun obat yang manjur 100% di dunia ini, nggak mungkin. Ya, kecuali itu memang yang Allah Subhanahu wa taala berikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi klaim manusia nggak akan mungkin bisa sampai ke sana. Kemudian kaidah ilmiah tetap harus dilakukan. Ya, kalau yang katakanlah yang menemukan Ustadz Adi Hidayat, maka Ustadz Hidayat harus menggandeng orang-orang macam Ana, kemudian adalah orang-orang yang mengerti teknologi tentang pembuatan obat yang bagus dan sebagainya, sampai uji klinik barulah kemudian nanti akan sah menjadi obat. Dan karena memang seperti itu, dalam tradisi kita misalnya, tradisi Islam itu untuk menuliskan satu hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim itu butuh kajian ilmiah yang luar biasa. Jadi nggak sembarangan beliau menuliskan itu. Oke, jadi 4 pertanyaan tadi sudah terjawab kira-kira ya, yang di listing oleh Ahtu Bagus tadi. Ya. Profesor Yono. Oke, ada yang perlu ditanyakan itu? Oke, baik. Saya lanjutkan. Baik, ini malam ini saya kasih judul tentang Ayo Belajar Mengaji tentang varian Omikron. Kita lihat ya, ini. Kita lihat di ayat ini dulu. Oke. Sebenarnya seperti apa sih manusia ini menjalankan misinya di muka bumi ini? Ya, kita lihat ya, seperti apa manusia menjalankan misinya di muka bumi ya. Kita lihat ya. Manusia menjalankan misi di muka bumi itu menurut Al-Quran surat Ali Imran ayat 164. Ya, di sana disebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah benar-benar telah memberi nikmat yang demikian besar kepada orang-orang beriman ketika diutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah. Rasul itu mensucikan jiwa mereka. Dan Rasul itu mengajarkan kitab dan hikmah. Dalam terjemahannya atau dalam tafsirnya juga disebutkan bahwa ini adalah menjadi urutan. Jadi urutan kita ini dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dalam menjalankan misi kehidupan ini, tadi kalau ditanya melingkupi teknologi, ya, mungkin seni, budaya, Al-Quran, katakanlah agama dan sebagainya, urutannya adalah yang pertama kemampuan
literasi membaca ayat-ayat Allah. Kemudian paralel dengan itu, sejalan dengan itu, lihat di bawahnya itu, 3 urutan tidak akan sempurna. Karena itu paralel saja. Ya, yaitu setelah membaca ayat-ayat Allah, paralel dengan itu kita membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita. Ya, dari sifat dan perilaku yang buruk, dari sifat dan perilaku yang buruk. Kalau membaca ayat-ayat Allah dalam rangka supaya kita berilmu atau faham dan sadar, maka membersihkan jiwa supaya jiwa kita bersih dari sifat dan perilaku buruk. Kemudian paralel dengan itu kita juga mengajarkan balighu anni walau ayat. Walaupun cuma tahu 1 ayat, kita ajarkan ilmu itu dan juga kita ajarkan amal atau hikmah. Ya. Ilmu yang diterjemahkan di sini adalah Alkitab, adalah Al-Quran. Al-Quran adalah referensi utama dari ilmu. Sementara amal di sini adalah dari hikmah yang namanya sunnah. Sunnah Nabi adalah referensi utama atau rujukan utama dalam hal ittiba perilaku manusia. Sebaik-baik perilakunya adalah perilaku Rasulullah Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dijamin di Al-Quran di surat Qalam ayat yang keempat, sesungguhnya Muhammad engkau berada dalam perilaku yang sangat-sangat tinggi. Jadi kalau kita mau beramal, ya tinggal mengikut Rasulullah. Tak akan mungkin pula kita sampai menandingi Rasulullah. Maka itu mengajarkan ilmu dan hikmah, artinya bagaimana kita ya mampu ya dari ilmu yang sudah kita dapat dari literasi tadi yang pertama, ya, kita ajarkan kepada umat setidak-tidaknya ku anfusakum wa ahlikum naro, kepada diri dan keluarga kita. Dan juga adalah tentang mengamalkan sunnah. Baik, ini patokan Al-Qur'annya. Nah, lantas bagaimana sebenarnya kita membaca ayat Allah? Lihat, membaca ayat Allah warnanya merah itu dalam rangka belajar. Lihat, perhatikan. Membaca ayat-ayat Allah, kenapa ayat-ayat Allah? Berarti banyak dong, bukan 1. Ini kalau kita kelompokkan ayat-ayat Allah kira-kira seperti ini. Saya kelompokkan berdasarkan praktisnya ya. Kalau berdasarkan yang diketahui para ulama itu ada ayat qauliyah, yaitu Al-Quran, ada ayat kauniyah, yaitu semesta alam termasuk diri kita. Kenapa saya bedakan malam ini menjadi 3 ini supaya lebih rinci, lebih detail dan mudah untuk kita mempelajarinya. Yang pertama, yang disebut ayat Allah adalah Al-Quran. Maka kita harus punya minimal 4 kemampuan itu. 4 kemampuan dalam membaca ayat Allah yang namanya Al-Quran. Yang pertama adalah bisa membaca. Jangan malu. Jadi kalau kita belum bisa membaca atau bacaan kita belum bagus, jangan malu. Jangan menunggu mohon maaf sampai tak sanggup lagi. Misalnya sudah mengalami stroke, sudah mengalami sakit berat dan segala macam, sehingga nggak bisa baca Quran. Ya, jangan sampai begitu. Intinya mau tua mau muda mesti bisa membaca Al-Quran. Itu baru bisa baca ayat Allah yang namanya Al-Quran. Yang kedua, ya, sedapat mungkin bacaannya dari hari ke hari dibaguskan. Tahsin. Bacaannya bagus sehingga enak didengar, ya, termasuk didengar oleh diri kita sendiri. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, setidak-tidaknya kita membaca terjemahannya karena kita ini orang Indonesia, bukan orang Arab. Ya. Setidaknya kita baca terjemahannya. Subhanallah. Sehingga kita tahu misalnya ya, tadi kan kita ngaji setiap malam Jumat ini ada Al-Qur'an dibaca kemudian terjemahannya bagus itu. Paling enggak udah pada level 3 itu. Level 4 membaca tafsirnya. Jangan kita nggak tahu apa yang dimaksud misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa itu an'amta 'alaihim? Siapa mereka? Nah, itu ada disebutkan dalam tafsir seperti itu. Dan kemudian kalau bagus ya bisa sebenarnya kita tahu bahasa Arabnya. Ya, sedikit banyak saya dari dulu di pesantren dan juga di waktu kuliah juga saya datang ke UIN, sekarang namanya UIN Raden Patah, untuk belajar bahasa Arab. Ya lumayan lah, paling tidak saya kalau baca Al-Quran tuh tahu apa yang saya baca itu dari bahasa Arabnya. Nah, sekarang rahimakumullah. Jadi ayat Allah yang pertama adalah Al-Quran. Minimal kemampuan kita 1-4. Saya rasa 1-4 itu mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya, terus memperbaikinya. Kemudian yang kedua, membaca ayat Allah yang kedua adalah semesta alam. Antum bangun pagi melihat waktu, itu sudah membaca keteraturan alam. Wa kullu fi falaki yasbahun. Okay. Wal asyi atau asyi wal ibkar, dikatakan di Al-Quran. Kamu tahu kapan itu sore, kapan itu pagi-pagi buta. Ya.
Seperti itu. Subhanallah. Itu kita membaca pagi. Pagi yang kita baca itu dalam rangka kita membaca adanya revolusi matahari dan juga adalah rotasinya bumi, seperti itu. Jadi pendek kata, subhanallah, ya, membaca bangun pagi, sore hari, malam ini kita sebentar lagi tidur, ini membaca fenomena alam. Termasuk juga antum belajar malam ini, saya ajarkan sedikit tentang virus Omikron, belajar mikroorganisme, antum melihat tumbuhan, itu di luar tuh ada pohon pisang, ada pohon kelapa. Itu begitu melihat itu ayat Allah itu. Itu semua ayat Allah. Hewan itu ya, hari apa tuh saya melihat ada pacet ya. Itu ayat Allah gitu gara-gara. Subhanallah. Bayangkan ya, pacet atau lintah itu. Kenapa enggak ayat Allah? Dia punya enzim. Yang enzim itu mampu mengencerkan darah sehingga lintah itu kalau nyedot itu darahnya lancar banget itu. Enggak ada darah beku. Oh ya, gara-gara seperti itu. Kenapa? Makanya lintah dipakai untuk terapi untuk mengencerkan darah. Dan obat mengencerkan darah itu mahal. Ya, seperti sekarang obat-obat jantung untuk mengencerkan darah itu mahal banget harganya. Jadi intinya itu ayat Allah gitu ya. Bahan-bahan kimia subhanallah. Ini saya di Pusri ini. Kadang bau amonia, itu bahan kimia. Ternyata amonia sama dengan bau kencing. Itu ayat Allah kira-kira. Subhanallah. Jadi kalau begitu penting dong amonia. Kalau amonia itu menyuburkan, berarti kencing juga menyuburkan. Begitu loh kira-kira. Jadi bagaimana kita mampu membaca semesta alam ini, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita mampu membaca diri kita sendiri. Ya, belajar tentang diri kita sendiri. Dan ini sebenarnya perkara yang paling besar. Ada ulama yang menyatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya tidak berdebat masalah asal-usul kata dan segala macam. Yang paling penting adalah bahwa benar orang yang memahami dirinya baru dia akan paham siapa Tuhannya. Bahkan siapa memahami dirinya sesungguhnya adalah orang yang terbaik. Bukan masalah orang yang terbaik itu orang yang kelihatannya ibadahnya tuh rajin banget. Bukan itu. Belum tentu dia tahu akan dirinya dan sebagainya. Jadi membaca diri sendiri. Contoh dari mudah aja. Merasakan ngantuk sehingga tidur. Merasakan lapar sehingga makan. Bergerak, bersikap, bersosialisasi, dan sebagainya. Itu mengenal diri. Belajar mengenal diri. Ya banyak di antara kita ini, mohon maaf nih, kaum muslimin ini banyak yang macam-macam. Ada mengkaji Islam, sudah begitu semangatnya, akhirnya dengan pemahaman yang sempit, yang lain dikatakan bid'ah semua dan sebagainya. Masya Allah, yang seperti ini. Jadi ada klaim ini yang paling benar itu segala macam. Enggak begitulah kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah membaca diri sendiri. Ya, kita beribadah itu dalam rangka kita sebenarnya bersyukur bahwasanya kita masih diberi izin oleh Allah untuk bisa bersujud. Subhanallah. Nah, ikhwan sekalian, ini membaca ayat Allah. Ya, oke. Lantas, mari kita baca Omikron. Nih, kalau antum mau tahu nih, anak gambarkan ini dari paper, dari referensi yang sangat akurat nih. Lihat tuh. Jadi gelombang ketiga itu adalah gelombang Omikron, lihat, pakai tanda tanya. Itu paper ini keluar, tulisan ini keluar pada waktu Omikron baru naik, yaitu pada bulan Desember. Pada bulan Desember kemarin Omikron baru naik, ternyata grafiknya tinggi banget. Lihat, grafik beta itu nggak terlalu tinggi awalnya, baru puncaknya itu setelah berapa bulan. Grafik delta juga begitu, nggak terlalu tinggi di awal. Tapi grafik Omikron sangat tinggi. Inilah yang menjelaskan kenapa ya sekarang ini kemungkinan adalah Omikron kok tiba-tiba Omikron ini begitu naiknya drastis. Ini penjelasannya. Gelombang ketiga dari Omikron, kira-kira begitu. Oke. Nah, di mana awal-awalnya? Coba lihat ini. Ini juga tanda-tanda dari Allah. Kalau kita baca Al-Qur'an ya, wa ja'alakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu bisa mempelajarinya, memahaminya. Perhatikan ini. Dari sini kelihatan yang warnanya paling menyeramkan itu ternyata adalah warga negara atau warga dunia yang beras Kaukasia atau ras bule. Jadi sesungguhnya penyakit COVID ini, termasuk Omikron sekarang ini, sebelumnya Delta, itu paling problem bagi orang bule. Tapi lihat warna Indonesia, warnanya apa itu? Warnanya paling ngejreng, paling terang. Artinya bukan problem utama. Jadi untuk dipelajari memang begini nih dalam pola kedokteran seperti ini. Ya, jangan ditanya. Saya kalau ditanya juga nggak bisa tahu jawabannya kenapa begini. Sebaliknya misalnya penyakit tertentu, misalnya ya TBC itu. TBC termasuk Indonesia juara kedua itu.
Indonesia sangat pekat itu warnanya untuk TBC. Tapi untuk masalah ini kita enteng ini sebenarnya seperti itu. Mohon itu yang masih ini tolong di mute ya. Bisa. Kelihatannya suaranya sampai kencang sampai di sini. Oke. Ya, lanjut. Ini varian SARS-CoV penyebab COVID. Sudah ada, tolong camkan antum lihat nih. Satu titik itu satu virus. Jadi yang disebut varian Omikron itu bukan satu, lihat tuh. Omikron sudah berapa titik itu. Jadi kalau melihat seperti ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak. Hanya minta tolong kita kepada Allah sebenarnya ini. Jadi jangan jumawa, jangan sombong kita. Artinya kita bisa menghadapi ini, bisa melawan ini. Enggak. Kita harus berusaha dengan cara-cara yang baik, ilmiah, ya, dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Ya, kemudian kita ya tawakal kepada Allah. Karena nggak akan mungkin Allah memusnahkan manusia. Udah janjinya di Al-Quran, di surat Al-Anfal, antum baca lengkap-lengkap di situ. Ya, Allah tidak akan menyiksa kaum yang sedang atau yang masih beristighfar. Allah tidak akan menyiksa kaum ya setelah Rasulullah diutus. Seperti itu, ditangguhkan kalau mau menyiksa nanti sampai di neraka. Maksud ditangguhkan artinya orang ditunggu sampai tobat. Subhanallah. Beda sama nabi-nabi sebelumnya. Zaman Nabi Nuh sampai berdoa, ya Allah musnahkan mereka semua. Dimusnahkan begitu. Kalau zaman Nabi Muhammad enggak. Waktu Rasulullah diminta untuk memusnahkan penduduk Taif, Rasul enggak mau. Malah Rasul mengatakan, ya Allah tunjuki mereka. Karena mereka enggak tahu. Nah sama seperti ini. Ini varian ini begitu banyaknya. Ini kalau ditanya kapan berhentinya, ya mungkin nggak akan bisa berhenti sebelum kita menghentikannya dalam pikiran kita. Subhanallah. Sekalian rahimakumullah, lanjut ini. Nih, apa nggak subhanallah? Ini maha suci Allah. Lihat, perhatikan tuh ada angka tuh. Angka yang di kiri itu 200, yang paling atas 296, yang paling ujung hampir 30.000, 29.000 sekian. Artinya virus ini cuma panjangnya 30.000. 30.000. Antum mau tahu panjang manusia genomnya atau jumlah DNA manusia atau RNA manusia berapa? Jumlahnya 3 miliar. 100.000 kali lipat dari virus ini. Tapi antum bisa bayangkan, makhluk yang 1/100.000 genomnya dari manusia itu mengobrak-abrik tatanan kehidupan dunia saat ini. Kenapa diobrak-abrik? Bagi orang yang memang tidak beriman. Tapi bagi orang beriman enggak. Saya sudah menyampaikan dari awal. Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ya Allah tidak segan-segan memberi perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk, virus termasuk diantaranya. Maka orang-orang beriman yakin ini ujian dari Allah. Begitu jawabannya. Bukan seperti orang kafir. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang kafir ribut dengan ini. Maka sekarang ini kalau ribut-ribut sebenarnya kita perilaku kafir. Mestinya orang mukmin dengan ujian pandemi ini malah tambah tenang, tambah kuat imannya, begitu. Bukan tambah ribut, bukan tambah mencela dan sebagainya. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Masya Allah, ini pelajaran berharga. Nah, mutasi pada Omikron begitu banyaknya. Ini bagi saya seorang ahli di bidang ini saya bilang mustahil ini. Mustahil dengan COVID yang baru 2 tahun ini ada mutasi lebih dari 30 ini. Masya Allah. Dalam satu gen S ini, itu Masya Allah ternyata, atau regio S ditulis itu lebih dari 30 mutasi. Saya pernah mempelajari satu mutasi ini bisa berlangsung tahunan. Ya bayangkan kalau 30 ini kalau diperkirakan 30 tahun, jadi seolah-olah ini curiga kita. Apakah ini suatu rekayasa mutasi? Kalau virusnya bukan rekayasa, tapi mutasinya bisa saja mungkin rekayasa. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini rekayasa, terjawablah firman Allah di Al-Quran. Saya jawab ya malam ini bahwa Al-Quran dan ilmu pengetahuan seperti apa. Antum baca ini yang saya sampaikan. Yaitu surat 30, surat Ar-Rum. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di lautan karena tangan manusia. Ini ya, karena ada campur tangan manusia mengotak-ngatik gitu ini. Yang tadinya alami tenang-tenang aja, ya virus corona ini tadinya tenang-tenang aja, biasa aja sih. Paling kencang juga menyebabkan flu-flu ringan. Nah, sekarang juga Omikron jadi ringan. Ini Allah ingin menunjukkan. Memang penularannya menyeramkan. Coba lihat, penularannya menyeramkan. Tuh lihat tuh, tinggi banget yang merahnya tuh, set langsung merahnya seperti itu. Kalau Delta agak lama itu. Kalau ini cepat banget, maka diperkirakan Omikron ini akan mencapai puncaknya di bulan Maret. Ya, kita tinggal sabar-sabar aja.
Jangan-jangan nanti Maret ditetapkan level 3 dari PPKM. Kalau level 3 PPKM apalagi level 4 berarti kita nggak boleh taraweh dong. Kan kira-kira begitu. Ya bukan masalah ributnya itu, tapi ini pola seperti ini harus dilawan seperti apa kita lihat. Atau harus dikelola seperti apa. Ini asal muasal Omikron. Omikron asal muasalnya ditemukan di Afrika Selatan dan Botswana. Tapi ternyata di tempat lain juga ditemukan. Maka ada bukti Omikron ditemukan di tempat lain yang tidak ada hubungannya dengan Afrika Selatan. Pendek kata di sini menunjukkan bahwa kecil, cetek, dikit banget ilmu manusia. Mutasi yang demikian banyak nggak bisa jelaskan. Saya pun nggak bisa menjelaskan bagaimana ini kok bisa terjadi sebanyak ini. Hanya bisa memaparkan. Gejala Omikron, Allah Maha Sayang gitu ya. Kalau tingkat kemampuan menginfeksinya tinggi, maka bahayanya rendah. Begitu sebaliknya. Kayak Delta itu bahayanya tinggi, tapi kemampuan menginfeksinya rendah. Infeksinya rendah, tapi bahayanya tinggi. Sebaliknya Omikron ini infeksinya tinggi, bahayanya rendah. Jadi hari ini udah mungkin 10 atau lebih orang yang saya rawat hanya lewat telepon ini. Di Jakarta, di mana-mana pada telepon saya jawab aja. Anda sekarang mungkin aja kena positif Omikron ini dari PCR ini, tapi nggak usah khawatir. Paling-paling Anda hanya gejala ringan. Benar nggak saya tanya? Gejala ringan macam mana, Prof? Paling-paling Anda mungkin ada batuk atau sakit tenggorokan. Benar, Prof? Lemas? Ya, benar. Ya paling-paling ada gangguan hidung tersumbat. Itulah paling. Ya kalau ada demam seperti apa? Iya, memang begitu. Jadi apa yang perlu dicemaskan? Tinggal minum obat ini dan sebagainya. Jadi intinya itu. Dan kemudian Omikron banyak menyerang ternyata orang produktif. Orang produktif macam kita yang masih gagah-gagah sehat-sehat ini artinya apa? Tentu tidak akan berat seperti itu. Oke. Ya, jarang dia menyebabkan tanda kutip dihubungkan sama kematian. Oke. Nah, tentang vaksin yang ribut-ribut ini. Omikron memang punya kemampuan untuk menghindar dari vaksin. Perhatikan, dia mampu menghindar dari vaksin yang membentuk antibodi. Bahkan dia mampu untuk menaklukkan orang yang sudah pernah kena infeksi. Jadi orang yang sudah pernah kena infeksi COVID masih bisa kena Omikron. Setelah sembuh kena Omikron bisa. Karena Omikron ini betul-betul punya kemampuan yang canggih dalam menginfeksi. Ya, juga antibodi menjadi tumpul. Maka vaksin turun itu. Rata-rata vaksin itu efektivitasnya 80%, tapi dengan Omikron turun jadi 33%. Inilah alasan kenapa perlu di booster. Tapi sayang sekali ya kemarin, tapi saya bantu pemerintah. Pemerintah tuh nggak tahu ternyata maksudnya membooster tuh untuk ini. Tapi jawabannya cuma pokoknya booster, penting, nggak gitu. Kalau ditanya pentingnya apa nggak tahu, maka saya jawab nih. Saya bantu ini. Kemarin saya diwawancara di TV tadi, besok dan segala macam. Pokoknya ada jadwal wawancara itu saya sampaikan terus ini. Saya bantu itu kan. Jadi booster itu untuk Omikron memang penting karena vaksin itu untuk Omikron hanya efektif 33%. Kalau untuk yang Delta kemarin sampai 80% atau lebih. Ini Masya Allah. Nah, bagaimana kita menghadapi Omikron, menanganinya? Itu coba lihat, pencegahannya ada 4. Yang pertama prokes 5M, tapi saya lebih serp PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat. Contoh, kalau 5M misalnya ada cuci tangan, saya lebih senang wudhu. Saya lebih senang. Maaf, bisa di mute itu? Saya baru lanjutkan nanti kalau di mute. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi pencegahannya adalah prokes itu saya lebih senang PHBS. PHBS mencakup misalnya begini. Kalau di prokes itu ada misalnya cuci tangan, maka saya ganti wudhu. Karena wudhu lebih sempurna. Kalau di 5M itu ada memakai masker, maka saya memakai masker tidak di setiap kesempatan, tapi pada tempat-tempat yang memang pada waktunya, pada tempatnya. Ya, misalnya saya di rumah sakit, lagi berhadapan dengan pasien, di tempat yang tidak saya kenal, crowded dan sebagainya, saya baru pakai. Tapi ketika saya mungkin di rumah seperti ini, dan ketika saya sholat di masjid, biasa aja saya seperti itu. Jadi intinya, saya akan tepat kalau dengan PHBS, itu maksudnya. Yang kedua adalah physical engineering, bukan physical distancing. Physical engineering itu adalah kita sedapat mungkin di dunia ini, kata Allah itu inna ardhallahu wasi'ah. Bumi Allah ini luas, jadi space itu harus luas gitu. Aliran udara, airflow, sunlight, sinar matahari harus masuk, terpapar kepada kita. Subhanallah, gini mestinya kehidupan kita. Ini benar ini dalam penelitian ini physical engineering ini lebih penting ketimbang prokes. Kemudian etika batuk dan bersin kita sudah jelas
Orang Islam kalau batuk bersin ada etikanya. Bahkan bersin kita ada doanya. 2 kali lagi kita berdoa. Alhamdulillah. Dijawab yarhamukallah. Yahdikumullah. Subhanallah. Itu etikanya lebih-lebih dari orang-orang manapun itu. Jadi bukan sekedar masalah bersin itu ditutup hidung. Bukan. Tapi lebih dari itu kita lebih keren. Nah, tapi kata kuncinya yang warna merah, yaitu kuncinya status imunitas yang kuat. Imunitas yang kuat itu menurut saya itu dari awal saya kampanyekan 4 hal. Tidur 6 jam, enakkan makan, bukan makan enak ya, syukur-syukur memang enakkan makan, makanannya enak ya, syukur-syukur. Tapi kalaupun makanannya nggak enak, tetap enakkan makan. Ya. Kemudian aktif bergerak, ya, kemudian pikiran yang positif. Nah, adapun vaksin sebenarnya tambahan. Tolong perhatikan, vaksin itu tambahan. Aneh zaman sekarang berdebat masalah tambahan. Yang utama malah dilupakan. Nggak pernah orang beribut-ribut masalah tidur. Nggak pernah orang beribut masalah makan. Nggak pernah orang ribut-ribut masalah gerak dan pikiran positif. Lebih banyak orang membahas masalah vaksin dan sebagainya. Ini kita ikut-ikutan orang Islam. Jadi saya berharap malam ini pengajian saya agak lebih sekencang ini malam ini dalam rangka supaya paham banget bahwasanya inilah sampai yakin kita Al-Quran benar. Dan memang adanya Al-Quran memang bukan kitab iptek, bukan kitab ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi Al-Quran adalah huda, petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang hidupnya berhati-hati. Begitu seterusnya. Nah, Ibu sekalian, kira-kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada pembawa acara. Jazakallah khairan katsiran, Prof, atas banyak sekali pembelajaran khusus tentang Omikron ini. Bagaimana Profesor bisa menghubungkan tentang ayat-ayat Allah terhadap dan dihubungkan dengan sains khusus di kesehatan. Sangat bermanfaat sekali untuk menyempurnakan taklim kita pada malam hari ini. Tafadhol kepada ikhwati fillah sekalian untuk ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu di sharing, didiskusikan terhadap wabil khusus Omikron ini. Adults. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Karena beberapa hari yang lalu pernah membaca dari media yang berseliweran sampai sekarang ini. Jadi dari mantan Menteri Kesehatan itu mengatakan sebenarnya kita kedatangan Omikron itu adalah kita welcome katanya. Welcome, selamat datang, karena kita bahagia. Artinya kalau kita sudah bahagia berarti pandemi itu sudah hilang. Gitu anunya pertama kali itu. Jadi gimana caranya kita mensikapi itu dengan berita-berita yang tersebut? Apalagi kita diisukan dengan kondisi yang sepertinya ada satu unsur politiknya. Nanti pada Maret atau kapan itu akan terjadi lonjakan Omikron. Sementara kita mendengarkan itu tidak berbahaya, tapi karena politiknya itu adalah memasuki hari-hari besar umat Islam. Kenapa itu kok datang lagi? Padahal kemarin ketika hari-hari orang kafir lewat itu tidak ada apa-apa. Nah ini ketika mau ada datang Ramadan, ada yang kayak gitu. Jadi gimana cara kita mensikapi ini, kita berbuat bagaimana sebaiknya supaya kita ini tenang dan menghadapinya dengan situasi yang enggak berita-berita yang berseliweran gitu, Ustaz. Demikian, Ustaz. Ya baik, dan semuanya ya. Jadi gini, tolong camkan ini. Ini saya pakai bahasa yang agak singkat aja, ringkas. Jadi sebenarnya kita hanya bisa pelan-pelan ini saya sampaikan. Kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada pada diri kita, tapi tidak bisa mengendalikan apa yang ada pada orang lain. Nah, kalau Al-Quran mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini nanti saya ceritakan agak runut itu. Tadi memang agak kebetulan ini, bersyukur ya, saya bukan masalah apa. Itu kayaknya datang dari Allah juga.
saya Sabtu yang lalu itu duduk-duduk lagi santai di sekolah, itu lagi ada acara pasar zero waste, pasar minim sampah. Datang wartawan Kompas, wartawan Tribun, wartawan senior hebat-hebat ini, datang duduk di samping saya, kemudian direkamnya saya itu, diajak ngobrol direkamnya, itu yang diviralkan kemana-mana. Dan sebenarnya omongan saya tentang Omikron ini, yang malam ini juga saya terangkan lebih detail kepada antum ini, sejalan, termasuk apa yang disampaikan Bu Fadilah, karena Bu Fadilah itu saya ada kontaknya, memang beliau juga kadang ngontak saya kontak itu. Jadi intinya begini, intinya bahwa ini Omikron membuktikan, selama ini kita mengatakan, saya, teman-teman yang terutama adalah ahli-ahli yang muslim ini, mengatakan bahwa Omikron ini seperti flu biasa. Tapi waktu kemarin tahun 2020, 2021 nggak laku. Karena dihantam, ini buktinya ada yang sesek, ada yang mati. Nah sekarang ini buktinya ada ini. Sekarang saya kasih contoh ini. Contoh ini, dari kasus yang banyak sekarang ini di Indonesia tuh sampai 40.000 lebih per hari pertambahannya. Di Sumsel ini pertambahannya 300 per hari. Coba kita lihat nih. Dari di Sumsel sekarang kasusnya udah mencapai 1.000 lebih. Dari 1.000 lebih itu yang masuk rumah sakit, itu paling-paling cuma sekitar 100. Nggak nyampe 10%. Dan itu pun masuk rumah sakit karena observasi, bukan sesek. Karena khawatir aja. Yang khawatir itu sebenarnya orangnya itu aja. Nah, jadi intinya ini menunjukkan bahwa kedatangan Omikron yang disampaikan oleh Bu Fadilah itu sebagai welcome, ya kira-kira saya, kalau bagi saya bukan masalah welcome, ya saya ngomong kedatangan Omikron ini menjelaskan kepada orang yang selama ini ketakutan bahwa ini nggak perlu ditakuti, kira-kira gitu. Dan sampai Presiden pun mengatakan, ya kita semua lihat rekamannya, Presiden mengatakan nggak perlu takut, risau dengan Omikron, cukup isolasi di rumah, nggak perlu ke rumah sakit. Keren seperti itu. Jadi intinya itu benar adanya. Nah, yang kedua tadi tentang yang saya nyatakan bahwa kita nggak bisa mengatur apa yang menjadi sikap dan perilaku orang lain, tapi perilaku kita. Jadi contoh seperti ini. Kalau kita tebak-tebak, misalnya kira-kira, memang waktu itu kira-kira setelah Imlek itu kasus meningkat. Dulu setelah Imlek juga kemudian ditetapkan sebagai pandemi. Jadi kayaknya nunggu Imlek betul ya. Setelah Imlek baru kemudian ditetapkan sebagai pandemi. Nah, kalau kita melihat dari sisi orang lain, jadinya kita ngomong itu, Beb, kita semua. Jadi ngomong itu. Kenapa? Ketika dekat-dekat Ramadan begitu ya. Ini kan kebetulan bulan Ramadannya bulan April. Tapi kalau Ramadannya mungkin bulan Desember lain cerita, mungkin berbarengan sama Natal misalnya kira-kira. Lain cerita kira-kira. Tapi intinya kita nggak bisa mengendalikan itu. Dari rekayasa ini nggak bisa mengendalikan. Contoh sekarang ini, dengan maraknya Omikron ini, PCR laku keras lagi. Padahal kemarin itu bahannya hampir kadaluarsa itu. Oh, jadi bergairah lagi nih orang yang punya PCR ini. Senyum lagi nih, dapat duit lagi nih. Kira-kira begitu. Memang itu adanya. Nah, tapi intinya sikap kita adalah yang bisa kita kendalikan sikap kita. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi semua ujian-ujian seperti ini? Satu, kita harus kompak-kompak. Yang pertama harus punya ilmunya. Malam ini saya sampaikan secara khusus di pengajian ini, itu ilmunya pada level yang Anda pahami. Jadi antum bayangkan semuanya ini level yang saya pahami sebagai seorang ahli, ini saya transfer ke antum. Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan. Ini tentu levelnya antum advance. Keluar dari forum pengajian ini malam ini, antum lebih tahu tentang Omikron dibanding tetangga. Kira-kira begitu. Ini artinya level yang cukup bagus. Ini satu yang harus dibaguskan. Yang kedua adalah kita yakin segala sesuatu kulillahumma itu adalah di tangannya Allah. Biyadikal khair, di tangan Allah. Jadi orang mau apapun sekarang ini ada politik dan segala macam, yakin saja. Kalau kata Allah nanti akan terjadi apa, terjadi apa. Cuman kalau secara prediksi yang Anda boleh sampaikan, sekarang ini sebentar lagi KPU akan dilantik, kemudian tahun politik akan ditiupkan gongnya. Jadi ini mereka nggak berani lagi untuk terlalu kejam, tanda kutip, terlalu sadis kepada kaum muslimin. Sekarang aja udah mulai dekat-dekat. Kemarin kita lihat jenderal yang memimpin badan terorisme udah minta maaf. Kira-kira memang gitu-gitulah kira-kira. Agak mulai lembut-lembut. Kenapa? Kan tahun politik. Khawatir mereka. Tapi padahal mereka nggak tahu bahwa kekuasaan itu milik Allah. Kehidupan milik Allah. Orang yang yakin akan jadi presiden dan terpilih jadi presiden, tapi kata Allah malamnya wafat, ya besok nggak bisa dilantik. Kira-kira seperti itu. Nah itu yang kita camkan itu. Nah sekarang ini umat Islam tuh mestinya adalah fokus pada urusannya. Apa urusannya? Satu, urusan masalah iman.
kedua urusan masalah ilmu. Kan kita masih banyak bodoh-bodoh, banyak dibodohi memang selama ini. Kemudian yang ketiga adalah urusan masalah ukhuwah. Ini kita beribut-ribut terus ini kan, Masya Allah. Ini penanganan COVID aja bisa berbeda antara Muhammadiyah dan NU misalnya gitu, yang paling besar lah gitu. Kok aneh gitu, kok beda gitu. Ayatnya sama, sujudnya sama, tapi penanganannya kok beda gitu. Paling tidak prinsipnya mesti sama. Nah, jadi kira-kira agak panjang lebar begitu, Beb. Insya Allah simpulannya bahwa benar tadi apa yang dikatakan mantan Menkes gitu. Kenapa welcome sama Omikron sebenarnya untuk mengajari orang bahwa sesungguhnya dari dulu corona itu nggak bahaya. Tapi orang udah kadung. Saya ngomong gitu aja dulu kan sampai saya dapat sanksi, dihukum saya tuh 2 kali sanksi oleh Ikatan Dokter Indonesia. Tapi sekarang Ikatan Dokter Indonesia itu bilang sama saya, mereka pakai video saya kemarin, Beb. Gara-gara video Ana itulah kemarin mereka merasa tenang. Nah, sekarang kamu minta saya tenang, tapi kamu, mohon maaf, bukan Ana minta diucapkan terima kasih, tapi kayaknya biasa-biasa aja. Tapi waktu saya menyatakan apa kebenarannya, kamu dengan garang menghukum saya kan kira-kira. Tapi ya udah, Ana terima itu kira-kira. Jadi bahkan bukan sikap orang di luar Islam, orang Islam sendiri dokter sesama kolega menghukum bukan menghukum sembarangan. Ini profesor yang dihukum ini kan. Yang hukum mana tuh nggak ada yang profesor tuh waktu itu kemarin ngumpul tuh nggak ada yang dalam sidang etik tuh nggak ada yang profesor. Jadi kalau mau Ana tunjuk-tunjuk bisa itu kan. Tapi Ana nggak begitu ya. Silakanlah antum putuskan apa yang menjadi keputusan antum. Saya berpendapat dengan keilmuan dan saya disaksikan Allah. Contoh kemarin yang ditentang adalah Ana ngomong kematian bukan karena COVID tapi karena ajal. Itu suruh dicabut, Ana nggak mau cabut. Kemudian lagi saya menyatakan bahwa COVID ini tidak berat, bahwa vaksin hanya untuk orang sehat. Itu saya ditentang. Bahwa kenapa saya di masjid misalnya tidak jaga jarak. Itu Ana jawab dengan ilmiah, tapi mereka ngomong ya itu nanti akan mengaburkan segala macam. Akhirnya dikatakan bahwa Prof. Yono tidak salah secara ilmiah, tapi salah secara etika. Kenapa nulisnya di medsos? Saya mau nulis di mana lagi? Nah, nulis ke mana DPR tidak ditanggapi, nulis ke mana tidak ditanggapi, nulis di medsos hak kita semua. Siapa ini? Nah, rupanya Ana dihukum gara-gara itu. Nah, itu contoh. Tapi insya Allah bersabar. Nah, akhirnya datang juga jawaban hari ini. Sekarang malah Ana diundang oleh mereka. Ya biarin aja. Demikian kira-kira ceritanya. Kron, Ustaz. Mungkin ada satu lagi yang ingin bertanya. Masih ada kesempatan satu orang lagi. Iya, saya izin nanya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau nanya, saya punya gejala nih, Ustadz, satu keluarga. Dimulai dari flu, batuk kering ya, sakit tenggorokan, terus menggigil. Nah, bagian kaki ini ngilu, Prof. Jadi kalau mau periksa ke dokter takut gitu ya. Jadi kami isoman di rumah. Kira-kira berapa lama kami harus isolasi ya, Prof ya? Itu aja pertanyaannya, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi begini, Ukti dan kita semua ya. Yang lebih bagus kita harus mantap dengan evidence. Saya kemarin waktu diwawancara TV One mengatakan begini. Dan itu sepakat wakil dari pemerintah Mas Heri itu mengatakan bahwasanya yang kita sepakati, dia sepakat juga sama saya. Yang penting adalah evidence, bukti. Kedua adalah gejala. Jadi bukti dan gejala menunjukkan Ukti dan seluruh keluarga itu ini bisa nanya, bisa kayak gini, berarti ringan, kira-kira begitu. Itu tolong camkan, itu ringan. Yang kedua, pertanyaannya, apakah perlu untuk dicek itu? Nggak perlu, ya. Yang pasti cek butuh duit. Yang kemudian kalau sekarang udah kondisinya gini, sekarang tinggal terapinya. Terapinya apa? Terapinya ini mudah saja sebenarnya. Ya tolong camkan ini. Dalam setiap sakit itu terapi utamanya nomor 1 istirahat. Tolong camkan. Istirahat. Makanya orang sakit tidak punya kewajiban ke masjid karena disuruh istirahat. Yang kedua, ya tubuh kita ini membutuhkan metabolisme atau mesin. Mesin itu kalau mobil hidupnya dengan bensin, kalau manusia hidupnya dengan makan minum. Jadi paksakan makan minum. Tolong camkan, paksakan makan minum. Enak-enak paksakan makan minum. Supaya ada asupan makanan yang akan menjadi bahan metabolisme. Yang ketiga, baru obati yang menjadi gejala. Kalau panas minum obat turun panas. Kira-kira. Tadi ada yang nanya juga di chatting, sudah saya jawab juga ya. Kalau panas minum obat turun panas. Kalau kira-kira batuk minum obat batuk. Kalau kira-kira misalnya
apa namanya, ada tadi nyeri-nyeri sendi segala macam itu adalah bagian dari demam. Nyeri sendi itu adalah bagian dari demam. Jadi cukup dengan minum obat turun panas juga. Kemudian kalau misalnya membutuhkan antibiotik, minum aja antibiotik yang umum-umum saja. Tadi ada seorang ustadz konsultasi sama saya minum antibiotik yang hebat banget, harganya mahal itu. Saya bilang stop itu semua. Minum yang biasa-biasa aja lah kira-kira. Nah, kemudian pertanyaan pamungkasnya tadi berapa hari harus isoman? Pada orang-orang dengan Omikron itu rata-rata lebih ringkas ketimbang Delta. Delta sampai 14 hari, tapi ternyata Omikron ini cuma maksimal sampai 10 hari dia sudah bagus. Dan pemerintah, ini saya setuju juga, memang sudah mengatakan bahwa kalau sudah hilang gejala tak perlu periksa. Itu pemerintah mengatakan kalau sudah hilang gejala tak perlu periksa. Jadi ukhti sama keluarga kalau nanti insya Allah 2-3 hari sudah nggak ada gejala ya sudah. Selesai kira-kira begitu. Nggak usah ribut lah gitu. Ribut malah ramai nanti kira-kira. Jadi insya Allah dengan pengajian malam ini bukan saya mengajak sembarang jadi, tapi intinya mari dengan ilmu ini kita terapkan sebenar-benarnya dan kita muslim, kita punya iman, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyayangi kita. Ya, itu. Syukran Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Kami kira mengingat waktu sudah jam 9 Ustaz, waktunya ditambah tadi saran dari Profesor istirahat tidur 6 jam. Ada waktunya kita istirahat lebih awal bisa biar bangun lebih segar, lebih cepat. Wabil khusus Profesor yang di tengah banyak-banyak kesibukan masih menyempatkan hadir pada malam hari ini. Saya mewakili teman-teman sekalian mengucapkan jazakallah khairan katsiran dan semoga Profesor selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagai penutup kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dengan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pekan depan kita diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan untuk hadir lagi di majelis secara online ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih.